kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Kalau lagi nggak mood, jadi kayak siapa? Jennie Blackpink kali ya. Nih, gue kemarin nonton Blackpink nih. Kita kan nonton Blackpink Kita kemarin, ketemu nih. benar. Gue suka sama semuanya nih. Ya, I love Blackpink. Semuanya. Indonesia juga tahu kalau gue demen Blackpink. Yes. Tapi gue nggak tahu kenapa Jennie kemarin tuh kayak males ya. Itulah cuplikan percakapan antara presenter Boy William dan komika Kiki Saputri. Kiki yang mulanya mempertanyakan bagaimana ekspresi Boy di depan kamera saat tak mood. Boy mendadak merespon seperti ekspresi Jennie Blackpink saat tampil di Stadion GBK belum lama ini. Baik Boy maupun Kiki menilai penampilan salah satu personil Blackpink itu berbeda dengan penampilan anggota Blackpink lainnya. Gue suka sama semuanya nih. Ya, I love Blackpink. Semuanya. Indonesia juga tahu kalau gue demen Blackpink. Yes. Tapi gue nggak tahu kenapa Jennie kemarin tuh kayak males ya. Kayak capek, mukanya kayak gitu ya? kayak you like that gitu, kayak kalau Lisa kan terus dia on point gitu. Jennie gimana? Justru tuh nggak malu, kalau Jennie tuh kayak bocah suruh ngaji tapi nggak mau gitu tuh. Jadi kayak pas ngaji tuh kayak malas-malesan gitu loh. Tau gak sih? Iya. Acara lu ada penonton alay satu. Ini doanya. Tak disangka setelah mengkritik atau mengevaluasi performa Jennie di kanal video berbagi milik Kiki, mendadak akun Instagram Boy William dikabarkan raib entah kemana. Sementara Kiki mendapat banyak serangan dari warganet yang diduga merupakan bagian dari fans fanatik Blackpink alias Bling. Lantas apa yang membuat mereka marah pada Kiki dan Boy? Seperti apa luapan kekecewaan mereka pada Boy dan Kiki dengan beragam serangan komentar hingga keluar kalimat-kalimat sarkastis. Mereka tuh fansnya fanatik semua, gila. Wow, benar-benar fans-fans yang benar-benar istilahnya akan melakukan apapun untuk orang-orang yang telah menyakiti idolanya. Aku nggak tahu ya, jujur memang K-popers tuh banyak banget di Indonesia dan kayak they're very powerful, kayak solid banget lah komunitas K-popers. Aku sendiri nggak tahu, belum nonton juga kayak konsernya Blackpink di Jakarta kemarin kayak gimana, karena mostly kalau orang videoin pasti muka dia dulu kan, baru muka idolnya. Jadi aku nggak ngikutin. Nah tapi kalau kita pikir-pikir pasti kan artis juga capek lah, artis juga manusia. Terus kalaupun memang terlihat tidak seneng atau kayak lagi capek, percaya deh mereka cuman lagi bad mood aja, lagi capek gitu. Tapi yang terjadi memang kadang-kadang musisi idola bisa jadi salah satu personilnya memang kurang fit, moodnya kurang baik, atau terjadi sesuatu yang bisa mempengaruhi penampilan. Sebagai musisi tentu penampilan harus terjaga dan di mata fans harusnya sempurna ya. Karena apapun yang terjadi, fans pasti maunya musisi idolanya ini harus perfect, harus keren, harus maksimal, pokoknya sesuai ekspektasi. Boy sendiri dan Kiki mengaku ikut nonton bahkan suka dengan grup K-pop asal Korea Selatan tersebut. Tapi sebagai penggemar dan penonton wajar jika kedua public figure tersebut mengevaluasi penampilan salah satu personil yang banyak digemari K-popers tanah air itu. Tapi reaksi berlebihan justru ditunjukkan sebagian fans Blackpink atas kritik atau cara Boy dan Kiki mengevaluasi penampilan Jennie. Apa yang membuat fans begitu fanatik hingga sulit menerima kritikan dari kedua pesohor tanah air ini? Kalau memang faktanya seperti itu, ya udah, it's a fact dong, berarti memang terbukti kalau mereka terlihat capek atau gimana. Kalau kalian gak suka, tinggal ngomongin aja, nggak perlu kayak sampai ngeblok atau nge-report gitu. Ya nggak apa-apa sih, Kak. Apa ya? Nggak apa-apa beropini selama tidak memaksakan opini kalian. Gitu. Kalau misalnya kayak aku nih ngomong, kok kayaknya si itu konser nggak semangat banget, ya mungkin emang lagi tidak semangat, makanya saya ngomong kayak gitu. Jadi kayak santai aja dalam bersosial media, bisa nggak?
Ya memang ini sebuah fenomena yang luar biasa. Ketika fans dan idolanya sudah sangat terikat secara emosional, banyaknya jumlah mereka, siapapun yang mengkritik idolanya pasti akan ada yang membela. Fans dia ada di mana-mana, dan Indonesia salah satu yang terbanyak. Ini sebuah ikatan batin emosional yang memang cukup sudah erat. Seakan dia adalah idola saya, jadi mohon jangan diganggu. Itu memang terjadi di ranah K-pop. Reaksi warganet atau fans Blackpink terutama yang langsung menyerang lewat kata-kata sarkas hingga membuat akun IG Boy menghilang agaknya berlebihan. Lantas bagaimana reaksi para pesohor ketika menilai komentar Boy dan Kiki soal penampilan Jennie? Menurut aku, semua personel dari Blackpink itu tidak ada yang perlu dikomenin negatif. Positif semuanya, karena apa? Memang mereka tuh sempurna. Ya Allah, gue pengen punya badan seperti mereka. Kayaknya gue nggak boleh makan mie instan, bakmi ayam, makanan Padang dan lain-lain, tapi nggak bisa karena makananku seperti itu. Itu mereka tuh ya badannya tipis-tipis banget. Orang mau punya badan kayak gitu susah. Bener-bener perfect banget, sempurna banget. Firman pribadi di antara 4 personil itu yang paling gue idolain Lisa. Gue paling idola banget sama Lisa, tuh perfect banget dia tuh, memang udah sangat-sangat sempurna. Mungkin bagi mereka memang terlihat capek ya, makanya di komen, aduh kayaknya nggak seneng di Jakarta gitu. Mungkin ada beberapa orang juga yang mikir seperti itu tapi tidak diutarakan. Menurut aku sebaiknya kalau ada orang yang komen kurang baik ya udah tidak perlu diingatkan aja gitu, nggak perlulah komen seperti itu. Atau ya ngerti kan maksudku, kayak nggak usah kasih, ya nggak, gimana ya ngomongnya ya. Kiki sendiri pada sesi podcast tersebut sesungguhnya lebih banyak mengulas status Boy yang mulai jarang tampil di televisi dan lebih memilih berada di belakang layar. Kiki juga banyak mengkonfirmasi hubungan Boy dengan pedangdut asal Depok Ayu Ting Ting yang juga dikenal sangat menggemari Blackpink, bahkan mengidolakan Jennie. Kini mengulik sejauh mana keseriusan Boy dan Ayu. Gue sayang sama dia, pasti gue sayang. Kita ngobrol setiap hari? Ya, kita ngobrol setiap hari. Video callan, lu tahu. Gue seneng ya denger ya. Gue seneng ya. Chattingan, ya kita chattingan. Dia salah satu temen gue, untuk sementara temen gue yang benar-benar bisa saling curhat. Iya. Temen ngobrol, temen curhat di setiap harinya. Tapi kalau, makanya kadang-kadang kenapa gue nggak mau selalu gamblang ngomong apa-apa di dunia digital, karena lu tahu sendiri nggak hilang kan? Iya. Jejaknya ada di situ. Kalau terjadinya misalkan nggak sesuai dengan jalan yang kita mau, tiba-tiba udah ada tuh, iya, atau udah ada berita sebelumnya yang, ngerti nggak maksudnya? Misalkan kayak amit-amit ya, lu udah nikah, udah berita di mana-mana, tiba-tiba nggak jadi, itu berita akan selalu ada. Dan gua kan baru aja pengalaman itu, baru aja nggak jadi, baru sekali kan? Iya. Tunggu 2 kali. Lu udah berapa kali? 2 kali. Oh serius? Akhirnya jadi, yang ini ketiga. Ini ketiga? Ketiga. Oh wow. Iya kan 2 kali batal. Abang baru sekali. Berarti aku 2 kali lagi. Masih ada lagi waktu. Ya, sebelum heboh serangan yang mengarah pada Kiki dan Boy, usai penilaiannya terhadap penampilan Jennie, sejumlah selebriti memang begitu antusias dalam euforia konser Blackpink yang digelar selama 2 hari di Stadion GBK pekan lalu. Dari Ayu Ting Ting, Ashanti, Aurel hingga Nagita Slavina tampak antusias menonton konser grup K-pop asal negeri ginseng tersebut. Terus? Shut it down, Blackpink in your everywhere, keep watching Nisha shut down. Dia minta 2 kali. Demi anak. Kalau iya. Pengen peluk. Mau bilang apa sih sama mereka? I love you aja. Coba dong, kalau kali aja dia ngeliat, coba Kis mau ngomong apa Kis? I love you udah. Kita sebagai orang tua ikutan happy. Gila, keren banget. Ini konser keren banget. Keren banget, sekeren-kerennya. Yang paling keren pas penampilan. Udah tertib, semua penontonnya. Semuanya keren, dari awal sampai ending semua keren. Anaknya seneng banget sih Bilkis tuh. Sama Blackpink ngefans banget ya samanya. Karena dia tahu kali ya bundanya emang dari dulu
Korea ya, benar-benar bukan baru sekarang. Kalau Ayu kan emang dari dulu kan senang Korea. Sias banget kemarin sampai jerit-jerit gitu kan, senang banget ya. Tapi di luar perkiraan, euforia konser itu rupanya bagi sebagian pesohor ada yang kurang dari penampilan salah satu personilnya, yakni Jennie. Lantas benarkah bagi Bling sebutan fans Blackpink menyindir apalagi mengevaluasi idolanya dianggap sebagai hal yang tabu? Hingga Boy dan Kiki akhirnya jadi sasaran serangan fans Blackpink. Ya cuman K-popers ya, maksudku tidak bilang oke, K-popers nih brutal banget. Hampir semua netizen Indonesia tuh brutal banget. Especially kayak emak-emak, akun gosip gitu-gitu tuh brutal banget. Bener-bener kayak mereka kalau ngomong jahat gitu. Makanya aku terutama kayak ke followers-followersku tuh selalu, ya udah guys, kalau kalian gak suka ya ngomong aja, tapi kan gak perlu memaksakan opini gitu. Aku juga misalnya beropini tentang suatu hal, lo kalau nggak suka ya udah kasih opini aja. Gue kan juga tidak memaksakan opini saya gitu. Debat bersosial media tuh ada etikanya, dijalanin aja lah, nggak perlu ekstrim-ekstrim banget. Kenapa sih? Sosial media juga bukan dunia aslinya, namanya dunia maya gitu. Tapi biasanya fans yang memang idola berat atau yang punya ikatan emosional yang cukup dalam biasanya tidak mempermasalahkan itu. Tapi kalau misalkan fans yang baru suka karena euforia, karena antusias acara, itu biasanya memang kritikannya agak pedas ya. Tapi itu hal yang wajar karena setiap penampilan gak ada yang sempurna.